Halo, perkenalkan nama saya Alcerian Linggar dengan NIM 211420198. Saya dari kelas A3 Fakultas Keperawatan semester 4 dan video kali ini melengkapi tugas ujian tengah semester mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 2 dengan dosen pengampu Nurse Ariska Eskep Mkep. Dan di saat ini saya akan menjelaskan pemasangan infus pada pasien hipovolemik. Apa itu shock hipovolemik? Shock hipovolemik adalah kondisi gawat darurat akibat hilangnya darah atau cairan tubuh sebanyak lebih dari 20%. Umumnya sebanyak 60% tubuh pria terdiri dari cairan, sedangkan wanita sebanyak 50% cairan tubuh dibuang melalui beberapa cara seperti berkeringat dan buang air kecil. Apa saja tanda-tanda dan gejala shock hipovolemik? Tanda-tanda dan gejala yang ditunjukkan ketika seseorang mengalami shock hipovolemik umumnya bervariasi. Hal ini tergantung dari volume darah yang hilang dan seberapa cepat tubuh kehilangan darah. Gejala shock hipovolemik yang tergolong ringan umumnya meliputi nyeri kepala berkeringat, berlebihan, kelelahan, mual, kepala pusing. Selain itu, terdapat pula gejala-gejala yang lebih serius seperti kulit yang dingin dan pucat, berkurangnya atau tidak dihasilkannya urin, tidak buang air kecil, detak jantung tidak beraturan atau takikardia, denyut nadi melemah, kebingungan, bibir membiru, kepala terasa ringan, napas cepat dan pendek, tidak sadarkan diri. Apa penyebab shock hipovolemik? Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, penyebab shock hipovolemik adalah hilangnya darah dan cairan tubuh dalam jumlah besar. Padahal darah berperan menyalurkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh agar setiap organ bisa berfungsi dengan baik. Beberapa hal yang bisa membuat tubuh kehilangan darah dalam jumlah besar antara lain pendarahan dalam seperti pendarahan saluran cerna, luka yang cukup luas, cedera yang menyebabkan organ dalam terluka, dehidrasi, kehamilan ektopik. Tujuannya adalah 1. Sebagai pengobatan, 2. Mencukupi kebutuhan tubuh agar cairan dan elektrolit, 3. Memberikan zat makanan pada pasien yang tidak dapat atau tidak boleh makan melalui mulut. Kebijakan, seluruh pelayanan keperawatan berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien sesuai SK Direktur Nomor tentang kebijakan pelayanan rawat inap. Prosedur, persiapan alat, A. Standar infus, B. Cairan infus, C. Infuset, D. Alkohol swab, E. Transparan dressing, F. Gunting, G. Plaster, H. Pengalas dan perlak, I. Bengkok, J. Sarung tangan non steril. Kita masuk dalam pelaksanaan. Pertama, cuci tangan. Kedua, identifikasi pasien. Ketiga, jelaskan pada pasien tindakan yang akan dilakukan. Keempat, bawa peralatan ke pasien. Kelima, atur posisi pasien dengan posisi supine atau terlentang. 6. Siapkan set infus dan cairan infus untuk siap digunakan. Lepaskan penutup botol cairan, lalu disinfeksi dengan alkohol swab dan tusukan pipa saluran udara dan saluran infus. 7. Isi selang infus, tekan bilik drip dan lepaskan, biarkan terisi 1/3 sampai 1/2 penuh. Tutup jarum dibuka, cairan dialirkan sampai keluar sehingga udara tidak ada pada selang infus. Lalu klem ke posisi off. Pastikan selang bersih dari udara dan gelembung udara. Ujung selang ditutup kembali. 8. Pakai sarung tangan. 9. Periksa ulang cairan yang akan diberikan. 10. Siapkan area yang akan dipasang infus. 11. Pasang perlat dan pengalas di bawah anggota badan yang akan dipasang infus. 12. Lakukan fiksasi. 13. Tentukan vena yang akan ditusuk. 14. Desinfeksi area yang akan ditusuk dengan diameter 5-19 cm melingkar dari arah dalam keluar. 15. Tusukan jarum infus atau abukat pada vena yang telah ditentukan. 16. Tutup bagian yang ditusuk dengan together. 17. Tulis tanggal dan ukuran jarum infus atau albuket pada plester bagian luar.
18 jumlah tetesan infus sesuai dengan kebutuhan. 19. Perhatikan reaksi pasien. 20. Rapikan pasien. 21. Rapikan peralatan dan kembalikan pada tempatnya. 22. Cuci tangan. 23. Catat waktu pemasangan, jenis cairan dan jumlah cairan, serta peralatan habis pakai pada status pasien. Baik teman-teman, itulah penjelasan saya mengenai pemasangan infus pada pasien hipovolemik. Terima kasih.